الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رأى من آية ربه الكبرى وصدق الله العظيم. وقال أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فقد أقامها أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وصدق رسوله. Yang kami hormati Ketua Masjid Baitul Salam Bapak Ustaz Muhammad Khairil Bapak Ustaz Imam Khairi Sarjana Agama, dan yang kami hormati para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, pejabat pemerintahan RT dan RW, dan juga seluruh pengurus Masjid Baitul Salam, semua tanpa terkecuali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, baik yang sudah begini ataupun yang belum disunat. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur malam hari ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir dalam rangka setelah menunaikan salat Isya berjamaah, yakni memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan pada malam hari ini akan mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini, Allah taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit di antara kita, keluarganya mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah taala. Yang lapang, yang sempit dilapangkan oleh Allah taala. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan oleh Allah taala. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan diberikan pekerjaan oleh Allah taala. Rezeki luas, yang banyak, yang besar, yang halal, yang thayyibah mubarakah, dijaga, dilindungi oleh Allah taala kita dan keluarga kita dari para bahaya, bala, bencana, dan mudah-mudahan dikaruniakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dzurriyyah, keturunan yang saleh dan salihah. Dan bagi yang belum pernah jodoh, mudah-mudahan segera Allah temukan jodohnya. Banyak juga yang belum jodoh. Saya ingin bincangnya, banyak. Dan mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sudah masuk malam 1 Sya'ban. Kalau bulan awal bulan malam ini nampak muncul bulan Sabit, berarti malam awal di bulan Sya'ban. Tapi kalau semalam sudah nampak bulan Sabit awal bulan, berarti malam ini malam kedua di bulan Sya'ban. Cuma kami semalam tidak jengok. Kemarin itu kan 30 Rajab ya. 30 Rajab itu kalau misalnya dia bulan akhirnya tidak nampak. Bulan akhirnya dia
bulan akhirnya itu tidak menjenguk, ada terus malam siapa menjenguk bulan? Ya, belum menjenguk aneh. Berarti 30 hari itu adalah malam ini malam 1 Sya'ban. Alhamdulillah, meskipun sudah di bulan Sya'ban, kita masih semangat mengajukan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, peringatan Isra wal Mi'raj ini tentunya kita sudah tidak asing lagi di kuping kita. Cuman payahnya Ustaz lagi ceramah, ibu-ibu kalau ceramah pula. Nah, ini yang payah lakukan ini. Saya ini bagi tiap kami juga nak diam, ibu-ibu nak ceramah lah. Ya, jadi mari kita sama-sama memperhatikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, insyaallah Ta'ala. Isra Mi'raj ini kita sudah sering kita dengar Bapak Ibu sekalian. Cuman kita ini kembali mengupgrade, ya, mengenang sejarah yang telah lalu terjadi. Supaya apa diingatkan, supaya melekat, supaya bertambah keimanannya. Sebab kita ini kadang-kadang sudah diingatkan masih galak lupa. Betul Bu ya? Bapaknya ribut pening kepala, gimana lah kacamata? Awak kacamata ditunjuk kepala dia tu lah. Pening nyari di mana? Kadang-kadang sudah diingatkan masih galak lupa. Makanya perlu diingatkan. Bapak Ibu sekalian, Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan mukjizat Nabi yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang terbesar yang pertama itu diturunkan Al-Quran. Mukjizat yang terbesar yang kedua di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW. Isra perjalanan suatu malam. Mi'raj Nabi Muhammad SAW diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikaji dengan akal sehat tidak bakal ketemu. Impossible menurut kebiasaan, mana mungkin menurut akal sehat kita. Kejadian Isra wal Mi'raj itu adalah kejadian yang di luar batas akal manusia bisa mencernanya. Kenapa demikian? Karena perjalanan yang Nabi tempuh itu tidak lebih daripada 4 jam. Sedangkan perjalanan dari Mekah, Jeddah menuju Palestina, Yerusalem, Masjid Al-Aqsa itu cuma bisa ditempuh jarak perjalanan lebih kurang 2 bulan lamanya kalau memakai onta. Pesawat belum ada, helikopter belum ada, mobil belum ada, motor belum ada. Yang pacak dipakai dijadikan kendaraan di waktu itu cuma onta, kuda, keledai. Bapak Ibu sekalian, sedangkan perjalanan Nabi dari Mekah, Jeddah menuju Yerusalem itu dalam waktu yang singkat, bahkan bukan cuma sekedar itu baik. Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai indah Sidratul Muntaha Mustawa, sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang singkat secepat itu kok bisa, pertanyaannya? Kalau dikaji dengan akal sehat memang buntu. Tapi kalau dikaji dengan ilmu Al-Quran, dengan ilmu Tauhid, baru ketemu. Maka pantas surah Bani Israel yang dibaca dengan qari kita tadi diawali dengan kata Subhana. Ya. Subhana yang berasal dari 3 kata. Sabaha, fi'il madhi. Yasbahu, fi'il mudhari'. Sabahan, tapi dibaca Subhana. Kenapa dibaca Subhana? Karena ini ismul ladzi la yansarif, atau yang tersirat ditambah alif dan nun. Maka jadinya dia Subhana. Panjang haknya ada alif. Apa arti dari kata-kata Subhana?
Setiap ayat di dalam Al-Quran kalau dia diawali dengan kata subhana. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Atau subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Setiap kalimat di dalam Al-Quran yang menggunakan kata subhana, setiap perbuatan Allah, artinya setiap perbuatan Allah itu tidak bisa dibuat-buat, dicontoh-contoh, ditiru-tiru, direka-reka, dikw-kw oleh seluruh makhluk, terlebih lagi yang namanya manusia. Subhana, maha suci Allah. Selesai, tidak patut dibahas. Asra bi'abdihi laylan, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram di Jeddah menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Impossible menurut otak. 2 bulan baru sampai. Dua bulan. Ini dalam waktu yang singkat. Tapi kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, kalau katanya jadi, pasti terjadi. Logikanya macam ini, Bapak Ibu sekalian. Ana sering nunjuk analoginya macam ini, perumpamaannya ya. Kami besok nak berangkat ke Palembang, Jakarta naik pesawat jam 6.00. Sebelum kami berangkat, kami packing barang-barang yang dipersiapkan masuk ke dalam koper. Begitu kami masukkan baju, celana dan lain sebagainya ke dalam koper, tiba-tiba ada semut masuk ke dalam koper. Terbang Palembang Jakarta lebih kurang 45 menit. Hari itu juga kami balik, katakanlah pesawat balik jam 13.00, anggaplah. Jam 1 siang terbang dari Jakarta ke Palembang. Lah sampai di Palembang, kami buka itu koper. Belum sempat kami buka itu koper. Semut yang di dalam tadi masih ada. Metu dia keluar, ketemu sama gerombolannya. Ngomong, aku habis jalan-jalan. Kemana? Ke Jakarta. Palembang, Jakarta, Palembang. Apa kata semut-semut yang lain? Gila kau ni. Tak akan mungkin makhluk sekecil kau baca kau terbang ke Jakarta, Palembang, Jakarta, Palembang. Ya wajarlah dikata gila. Karena tidak masuk akal menurut akal sehat itu. Tapi masalahnya semut ini bukan terbang dengan sendirinya, tapi diterbangkan. Cuman kecipratan ngentol masuk ke dalam koper. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang memperjalankan Allah, ya, yang memperjalankan Allah, yang diperjalankan Nabi Muhammad SAW li'abdihi, hanya dhamirnya ke Nabi, dan itu menjadi rujukan dalil kalau Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya ruh dan jasad, bukan ruh baik, tapi ruh dan jasad kehadiran Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid al-haram menuju ke masjid al-aqsa, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya. Apa yang diberkahi Allah di sekelilingnya maksudnya? Sepanjang perjalanan Nabi yang Nabi lalui Isra Mi'raj dari Mekah ke Yerusalem, Palestina, itu jalan-jalan tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Apa makna berkah di sini? Makna berkah di sini, di situ banyak diturunkan para nabi dan para rasul, anbiya wal mursalin was siddiqin was syuhada was shalihin wal ulama al amilin. Bahkan di dalam tafsir klasik menjelaskan berkah itu sebagiannya adalah kekayaan, keamanan, kemakmuran. Kalau dikaji dari sebelah timur ke selatan,
Timur Tengah Selatan itu, apalagi yang ada di Jeddah, di Mekah, itu sudah diadakan penelitian. Satu sumur minyak baik itu tidak habis dalam jangka waktu 1000 tahun yang akan datang. Bayangkan minyak, belum lagi yang lain, ya, berkah. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala tadi, Allah tetap memutus makhluknya yang bernama Buraq. Ya, tentunya masih didampingi oleh malaikat Jibril. Apa itu buraq? Buraq itu pengertian pada bahasa artinya kilat. Pengertian pada istilah kendaraan khusus dari surga yang berwarna putih lengkap dengan kencananya. Buraq itu makhluk berupa seperti bagol. Lebih kecil daripada bagol. Bagol itu apa? Bagol itu hasil peranaan kuda dengan keledai. Lebih besar sedikit daripada himar. Himar itu keledai. Keunggulan buraq ini, sekali dia terbang, mengepakkan sayapnya, mi'atu alfin sanatan tariqa, 500 tahun manusia berjalan kaki. Maka wajar lamhil basar, sekejap mata sudah sampai. Awhu akrab, atau belum berkedip sudah sampai. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala tiap-tiap sesuatu. Jadi buraq itu Bapak Ibu sekalian kendaraan khusus yang berwarna putih dari surga. Ya, artinya kilat, secepat kilat menyambar langsung sampai. Bukan buraq yang pernah digambar sama kaum orientalis. Badannya kuda, kepalanya manusia, udah pakai baju, ada sayap. Itu menghina. Itu orientalis menghina. Okay? Bukan seperti bukan. Bapak Ibu sekalian. Apa yang nak kami sampaikan berhubung hari ini sudah jam 1:30, hampir jam 2 tuh. Jadi kalau di depan jam itu ya ada. Ini sama kasusnya ceramah semalam, Pak. Semalam itu ceramah di Musola Al-Falah. Kita mulai jam 9 kurang, dia sudah jam 11:30, lanjut gitu. Ngerti kan itu, tinggi, nak ngembek suka, nak menerin. Nak menerin, masih hidup itu. Nah, baterai, tinggal setel dikit beda. Yang nak kami sampaikan Bapak Ibu sekalian cuma 3 oleh. Di mana-mana kami ceramah cuma nyampe ke 3 ini. Hikmah intisari peringatan Isra wal Mi'raj itu. Yang pertama, 1, Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan para nabi dan para rasul yang telah wafat ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dia naik langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak terlalu tinggi, cuma 20 meter. Lebar badan Nabi Adam 8 meter. Umur Nabi Adam 930 tahun. Anak Nabi Adam cuma singkok, yang paling banyak adiknya 39. 20 lanang, 20 betina. Orang kalau bertanya Ustaz, anaklah berapa? Alhamdulillah anakku singkok, tapi adiknya 3. Jadi yang 4. Rumah Alhamdulillah singkok 2. Cuman kalau kawan ngomong singkok di Palembang, singkok di Kayagung, singkok di Morenin, kawan itu. Nabi Adam tinggi 20 meter, keterangan lain 40 meter. Nabi Adam tingginya. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa masih hidup. Kaget dia turun lagi ke alam dunia. Nabi Isa dia turun bukan untuk membawa ajaran baru, bukan untuk membawa risalah baru, tapi meneruskan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Musa
Ini keluar juga suaranya ya. Dan Nabi Musa itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa itu kaget dia meluruskan fitnah yang mengatasnamakan kalau Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Siapa yang fitnah itu? Al-Masihid Dajjal. Ada Isa Al-Masih, ada Al-Masihid Dajjal. Dialah yang memfitnah kalau Nabi Isa itu anak Tuhan. Padahal Nabi Allah Isa itu adalah utusan Allah Ta'ala. Tidak pernah Nabi Allah Isa di dalam Al-Quran menyebut dirinya tuh Tuhan. Tidak pernah. Kaget Nabi Allah Isa turun. Ini dalam keyakinan versi agama kita ya. Bukan di luar agama umum, bukan. Dia turun ke alam dunia. Ketika Dajjal sudah keluar. Imam Mahdi sudah muncul. Waktu sholat subuh, dia rambutnya agak ikal panjang sebahu, rambutnya basah. Nabi Isa itu, mak kayu habis mandi, dia turun. Nah saat itulah, detik-detik terakhir, Dajjal mati di tangannya Nabi Isa. Allah sudah takdirkan, hadisnya mutawatir. Nabi Isa turun. Masih hidup, masih hidup. Yang dibunuh bukan Nabi Isa. Yang disalib bukan Nabi Isa. Wama qataluh, wama salabuh, walakin syubbiha lahu. Bukanlah Isa yang dibunuh, bukanlah Isa yang disalib, tapi yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Siapa yang diserupakan itu? Yudas Iskariot, yang murid Nabi Isa yang berkhianat. Ya, yang berkhianat dan yang murtad. Dalam pandangan musuh-musuh wong-wong kafir di masa itu, penglihatan dia dianggap itu Nabi Isa, padahal bukan Nabi Isa. Di mana Nabi Allah Isa? Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah angkat di sisinya. Maka itu Nabi Allah Isa kaget, dia turun di akhir zaman, itu menunjukkan tanda kiamat kubro, alamatul kubro, tanda-tanda kiamat besar. Dan Allah kita ketemu tidak Allah alam bisawab. Ketiga, dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Nabi apa bu? Nabi Yusuf bukan Mang Yusuf, bukan. Nabi Yusuf yang dikenal dengan ketampanannya. Kalau Mang Yusuf ganteng juga. Tapi Nabi Allah Yusuf itu mukjizat ganteng dia duduk sama uang yang jelek itu jadi ganteng. Iya. Uang yang Nabi Yusuf putih, uang hitam jadi putih. Itu Nabi Yusuf. Kita ini kan di mana-mana kalau duduk yang belagak sama yang jahat, yang belagak tambah belagak, yang jahat tambah hancur. Itu biasanya. Tapi tidak, ngangkat dia. Barokah mukjizat yang Allah berikan. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Bukan Mang Harun, bukan. Nabi Harun. Keenam, ketemu dengan Nabi Musa. Ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Lamma taqal baital ma'mur sallal imam. Ketika Nabi SAW diangkat sampai ke langit ketujuh di Baitul Ma'mur, beliau menjadi imam salat. Siapa yang jadi makmum? Para nabi, para rasul. Siapa yang menjadi makmum lagi? Para malaikatil muqarrabin. Menjadi imam Nabi Muhammad SAW. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya para malaikat di langit ketujuh. Sama persis Ka'bah yang ada di Mekah. Ketika akhir zaman, sebelum bumi dihanguskan oleh Allah Ta'ala, itu Ka'bah kaget diangkat persis lurus ke Baitul Ma'mur. Makanya Mekah itu disebut dia Bibakkatah. Bakkata ai bermakna dia letaknya poros tengah-tengah bumi. Tengah-tengah bumi itu dia naik terbang ke pucuk ke Baitul Ma'mur. Di akhir kaget zaman diangkat itu Ka'bah. Bapak Ibu sekalian.
perjalanan Nabi SAW dari bumi alam dunia menuju langit pertama itu menempuh perjalanan mi'atu alfin sanatan tariqah, 500 tahun manusia berjalan kaki. Ini di dalam tafsir Sawi, syarah daripada tafsir Imam Jalalain, tafsir Jalalain. Dijelaskan. Di langit kedua 500 tahun, di langit ketiga 500 tahun, sampai dengan ketujuh 500 kali 7 3.500.000 tahun manusia berjalan kaki. Kalau umurnya panjang tapi tidak akan pernah bisa terbang ke ujung sana. Ya. Baliknya juga sama. 500 tahun kali 3 berarti 3.500.000 tahun dikali dengan 2, 7 juta tahun manusia berjalan kaki hanya ditempuh waktu lebih, tidak lebih dari 4 jam sampai lagi ke alam dunia. Maka itu banyak orang yang tidak percaya, tidak masuk akal. Ketika ditanya demikian, Abu Jahal mengumpulkan pasukan kafir Quraisy dan membuat malu Nabi. Apakah kamu percaya? Ya Muhammad, katakanlah apa yang barusan yang kau dapat, kau ceritakan dengan kami. Ujian Nabi, aku diperjalankan dari Masjid Haram ke Yerusalem, bla 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 bla, terus naik langit pertama, bla bla, terus sampai rintir perinci sampai habis. Apa jiwa? Adakah kamu percaya? Ujian Abu Jahal ngomong, yang uang menyaksikan itu yang tidak beriman tambah parah kekafirannya. Orang yang beriman mulai sedikit imannya, mulai ragu-ragu. Tapi yang sudah beriman mantap, semakin mantap keyakinannya. Abu Bakar Siddiq tampil. Ya Abu Bakar, bagaimana tanggapanmu setelah kau mendengar cerita Muhammad, si tukang bohong? Uji Abu Bakar ngomong, seandainya Muhammad yang ngomong ujinya. Di balik bukit itu ada bakal musuh yang menyerang. Bahkan lebih dari itu, aku lebih percaya. Itu waktu itu belum masuk Islam. Abu Bakar Siddiq, dia percaya. Maka dia gelar As-Siddiq, ya, orang yang selalu membenarkan perkataan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ketika naik langit pertama, Bapak Ibu sekalian, langit ini kan 7 lapis. Dalam Al-Quran disebutkan baik itu juga bumi 7 lapis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Muhammad ternyata begitu indahnya ciptaan alam semesta. Langit pertama itu Allah buat bahan bakunya dari mimma makfufin maujin, dari air yang ditahan bagaikan ombak. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu langit pertama itu Allah ciptakan dari apa? Dari banyu. Banyu itu Allah tahan seperti ombak. Seperti ombak di lautan, di langit pertama. Ya. Tapi cak mana dengan bumi ini? Sedangkan bumi ada lautan, ada yang namanya sungai, ada yang namanya danau, ada yang namanya mata air. Bumi ini cuma sekedar wadah, gunanya untuk menampung sumber air yang ada di langit. Lahiriah syariatnya bumi ini cuma wadah, hakikat banyu sumbernya di langit pertama. Dari mana dalilnya? Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan kami turunkan air dari langit bukan dari bumi. Itu dalilnya. Kalau ibu bapak masih tidak percaya sumber langit pertama Allah ciptakan dari banyu, cobalah naik pucuk sana. Kalau baca. Di langit kedua Allah ciptakan bahan bakunya dari batu marmer yang berwarna putih. Langit kedua. Langit ketiga min hadidin, dari besi. Jadi kalau ada orang nak nyari besi, jangan nyari di Cindi, ajak ke langit ketiga. Banyak besi di sana. Langit keempat tembaga bahan-bahannya. Langit kelima perak. Langit keenam zahabin, emas. Langit ketujuh miyaqutatil umara, dari batu yakut yang berwarna merah kemerahan. Begitu indahnya ciptaan Allah Ta'ala, sampai-sampai Nabi dibuat takjub karena Allah itu merupakan zat yang maha indah.
Pada hikmah yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Apa itu? Nabi melihat surga dan neraka. Tamsil umat yang akan mendapatkan nikmat di dalam surga. Nabi senang. Dari surga yang paling bawah sampai surga yang paling fi'ala iliyin, yang paling tertinggi. Nabi senang. Tapi ketika dilihatkan, digambarkan dengan api neraka. Neraka pertama untuk siapa Jibril, untuk umum munafik. Neraka kedua untuk siapa Jibril, untuk umum yang zalim. Baik umum yang zalim terhadap dirinya, juga termasuk zalim kepada sesama ataupun zalim kepada dirinya, kepada sesama, kepada lingkungan, kepada makhluknya. Yang ketiga, untuk wong-wong yang berbuat fasik. Termasuk zalim tadi, wong-wong yang berbuat kerusakan. Yang keempat, wong-wong yang kafir. Yang kelima, Yahudi. Yang keenam, Nasrani. Dalam keterangan lain, Majusi. Yang ketujuh, untuk siapa Jibril. Yang ketujuh, malaikat Jibril berat menjawab. Untuk siapa Jibril? Tidak jawab. Untuk siapa Jibril? Ummatuka ya Muhammad. Umatmu ya Muhammad. Begitu mendengar umatmu ya Muhammad, Nabi pingsan. Tidak sanggup menerima kenyataan ternyata masih ada umat yang dimasukkan ke dalam api neraka. Sayang yang luar biasa Nabi kepada umatnya. Begitu beliau bangun dari senyumannya, beliau langsung sujud menghadap Allah Ta'ala. Tidak galak bangun sebelum Allah Ta'ala menjamin umatnya masuk ke dalam syurga. Angkat kepalaku ya Muhammad, minta olehmu kepada aku, kata Allah Ta'ala. Apa yang kau minta? Kan Allah sudah jelaskan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang menjadi keinginan wahai Muhammad supaya hatimu menjadi puas, minta kepadaku, kata Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita, kau nak minta emas, bukit-bukit yang ada di sini dia siap menawarkan dirinya menjadi emas. Gunung-gunung yang besar ini dia siap jadi emas ya Muhammad kalau kau pengen. Kalau kau pengen jadi raja, kau buat raja di atas raja, kata Allah Ta'ala. Kalau kau pengen perempuan cantik, kau tinggal tunjuk baik perempuan yang seperti apa. Idzan ya Rabb. Kata Nabi-Nya, kalau memang macam itu ya Rabb, apapun yang engkau unjuk kepada aku ya Allah, tidak akan bisa satu pun yang membuat aku senang. Ya Rabbi la arda wa wahidan min ummati finnar. Ya Allah, aku tak reda ya Allah. Aku tak rela kalau seandainya sikap baik umat aku masih ada yang masuk ke dalam neraka. Sayang tak Nabi suami kita bu? Sayang luar biasa. Sejak beliau hidup, nak mati, bangun dibangkitkan dalam kubur, sampailah nak masuk ke surga, tidak galak masuk sebelum umatnya dipastikan masuk bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayang Nabi dengan umatnya. Nah, tinggal kita berpikir. Allah telah menjamin umat Nabi Muhammad itu akan masuk ke dalam surga bersamanya. Benar. Tapi pertanyaannya, kita diakui sebagai umatnya apa tidak? Ada Pak RT sini? Ada Pak RT? Ada? Hah? Mana Pak RT? Mana Pak RT? Oh, Pak RT. Ada warga ini RT berapa RT? 28. Ada wong ngaku akune RT-nya 28. Ngaku RT 28. Uji RT ngomong, aku tidak kenal dengan kau. Kau ngaku RT 28, kau datang tidak pernah melapor, tapi giliran ada sembako, ada apa, kau ngaku RT 28. Kira-kira macam itu. Apa lah RT? Uang ada ngaku RT 28, tapi ketika dia masuk ke RT 28 tidak pernah melapor. Kira-kira apa tanggapan PRT? Tidak tahu, aku tidak kenal dia nih. Ngaku-ngaku RT 28 tapi tidak pernah melapor. Pas pembagian sembako, zakat fitrah, bagi daging, aku RT 28, katik malu. Kira-kira macam itu. Kita ngaku umat Nabi Muhammad,
Ya kita ni ngaku umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kita kaget diakui Nabi sebagai umatnya apa tidak? Ini yang jadi masalah. Memang umat Nabi itu masuk surga, benar. Uji Nabi kullu ummati dakhala al-jannah, tiap-tiap umat masuk ke dalam surga. Itu betul. Illa man aba, kecuali yang tak galak. Qila man hum ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang tak galak ya Rasulullah? Yang tak galak masuk ke dalam surga itu siapa ni ya? Kalau bahasa kita, bengak ni ya Rasul. Siapa yang tak galak masuk surga? Uji Nabi, qal. Uji Nabi, apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, man ata'ani kana ma'i fil jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga bersamaku. Siapa yang tak galak taat samaku, dialah yang tak galak masuk surga bersamaku. Simple itu jawabannya. Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi diperlihatkan dengan neraka dan tamsil umat-umat yang bakal masuk, itu yang membuat dia tak baca tidur. Nabi itu pernah mengurung diri di depan masjid sampai badannya mengurus ketika ayat turun, walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'danun la yasma'una biha. Ayat ini turun, Nabi mengurung dirinya. Kenapa? Di situ Nabi mengurung dirinya, badannya mengurus, mukanya memucat, memikirkan nasib umatnya kaget bakal masuk neraka jahanam. Sungguh kata Allah Ta'ala, telah kami sediakan neraka jahanam. Kebanyakan para penghuninya adalah jin dan manusia. Manusia yang seperti apa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau beriman kepada Allah. Walahum adzan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tak mau melihat kebesaran Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga tak galak mendengar panggilan Allah. Punya hati tak galak beriman, punya mata tak galak melihat kebesaran Allah, punya kuping tak galak dengar panggilan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama seperti binatang ternak. Quran yang nyebut. Kenapa sama seperti binatang ternak? Binatang ternak tidak ngerti, wajar, binatang. Ini manusia, masa tak ngerti-ngerti? Punya mata, punya kuping, punya hati. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih hina dari binatang ternak. Apa pernah sebuah macan paling makanan cuma daging? Macan, makanan cuma daging. Tak pernah kita dengar macan paling puas dia makan keju, tak pernah. Tapi manusia kalau sudah puas, anak kandung lanjak kenyo, ponakan kandung dilaju kenyo. Manusia ada anak kandung melanjai orang tua kandung dewek, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah dia nafsunya tidak lagi terkontrol, makanannya koral, minumannya, makanannya koral, semen, minumannya aspal, pertamax, pertalit. Hebat minumannya. Manusia kalau sudah dia syahwat tidak terkendali, makanya Al-Quran menyebut balhum adall, ulaika kal an'am, sama seperti binatang ternak. Naudzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Nabi SAW melihat tamsil siksaan uang yang bakal masuk neraka itu luar biasa. Sedihnya tak baca membayangkannya, Bapak Ibu. Kira-kira macam ini. Kita ambil perumahan pun umpama lagi, ibu bapak kira-kira nyengok anaknya digebuk, disiksa, tega tak? Sama uang, tega tak kira-kira? Tidak kan? Tidak tega. Nyengok anaknya digebuk sama uang, tak usah kan digebuk. Diganggu lagi kita, sakit rasanya. Keperingnya. Rasulullah itu sayang sama umatnya melebihi sayang orang tua dengan anaknya 70 kali. Itu Rasulullah. Saking cintanya dengan umatnya. Makannya tak nyenyak, makannya tak kenyang, makan tidak la aklaha wala syarabaha. Makannya tak lemak, minumnya tidak ada lemak, wala naumaha, tidurnya tak nyenyak.
Dia pikirin umatnya terus, ummati, ummati, ummati. Luar biasa sayangnya Nabi dengan umatnya luar biasa. Tinggal kita Bapak Ibu sekalian ya. Maka itu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi itu kita banyak-banyak baca sejarah tarikh, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi diperlihatkan dengan neraka, surga sudah, kemudian neraka. Yang isi penghuninya itu banyak bapak-bapak, lanang, dan juga yang lebih banyak lagi ibu-ibu. Kaum Adam banyak, kaum Hawa jauh lebih banyak. Tapi insya Allah bukan ibu-ibu di sini ibu sini insya Allah ahli surga kalau mudah-mudahan ya. Cuma ibu tepuk tolong dengar ya, jangan dengar. Kenapa Nabi melihat banyak betina daripada lanang yang masuk surga, yang masuk neraka? Karena sikok penyakit betina ini. Ketika ditanya apa mereka tidak sholat, rajin sholatnya. Apa tidak puasa, Senin Kemis rutin puasanya. Apa tidak baca ngaji, pinterlah dia daripada lakinya. Hadirin majelis ilmu, tidak usah diomongin, apalagi minta dipang. Semangatnya ibu-ibu, luar biasa. Cuma sikok penyakit betina ini. Nak tahu tak bu penyakitnya? Apa? Kunna yakfulna al-asir. Kebanyakan penyakit perempuan itu pada umumnya tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Bapak Ibu sekalian, berterima kasih mana Ustaz? Aku ada mau kasih? Iya, mau kasih. Mau kasih itu dalam arti kata wa in aksanta abarrojka, menerima penghasilan laki berapa baik dengan syukur alhamdulillah. Cuman laki juga jangan galak ngimpul duit, jangan galak nyingitkan. Resikonya kalau laki galak nyingit ke duit, kalau pergi mandi dompet apalah dulu ini, acak-acaknya, jangan pelit. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama Nabi melihat perempuan di neraka itu dia kepalanya disiram, digerujuki dengan coran api neraka. Ibu bapak tahu coran tahu uangnya mennya, ini api galau corannya. Kebayang tak lahar yang panas itu? Lahar ketika dia turun dari gunung, melodok gitu. Ini panasnya 70 kali lipat dibanding panas yang ada di dunia. Ketika Nabi melihat, ya Allah, ya Rabbi, betina lah sudah banyak capek, lah sudah rajin, tapi apa disiksa? Ternyata tamsillah pada Jibril. Jengok Nabi, kepalanya disiram dengan coran api neraka, hancur luluh lantak, mendidih, otaknya menggelepar. Kemudian dia mati, dihidupkan lagi. Ya lemak kalau disiram langsung mati. Begitu disiram, hancur badannya seluruhnya hancur, dibuat baru lagi, disiram lagi, dibuat terus, tidak sudah itu apa lagi Jibril. Itulah tamsil umatmu ya Muhammad. Bagi setiap perempuan ketika dia keluar rumah, dak galak make jilbab. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang sayang bini, bapak, yang sayang anak, betina, yang sayang cucu, betina. Ibu-ibu juga ajari anaknya supaya dia dibiasakan memakai jilbab. Kalau dia pengen selamat daripada siraman cor api neraka kaget di akhirat. Serius, tidak ada main-main. Maka itu Allah telah mewajibkan kepada Nabi SAW di dalam Al-Quran. Allah menegaskan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin
Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah, sampaikanlah kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada perempuan yang beriman. Yudnina alaihinna bil jalabibihin. Jika mereka hendak keluar rumah, wajib memakai jilbab. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Kalau mereka melakukan yang demikian, mereka akan lebih mudah dikenal itu perempuan yang beriman. Jaminan dari Allah Ta'ala, fala yu'zain, tidak bakal diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wajib pakai jilbab. Jalabibihin jamak taksir dari kata jalabah. Maksudnya apa? Mengulurkan jilbab menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian Nabi melihat perempuan-perempuan disiksa di dalam neraka. Ampun, nak betinonya dosa zakat tidak pulang lanang juga. Cuma ini kebenaran yang dijingoknya betino. Yang paling banyak itu yang paling sering dijingok. Lidahnya terjulur sampai ke perutnya. Lidahnya digunting dengan guntingan api neraka, kemudian ditombak tembus sampai ke duburnya. Itu tamsil laki Jibril. Itulah tamsil umatmu ya Muhammad bagi perempuan seorang istri yang sering menyakiti hati suaminya. Fa'uhsi zawjiha, yang model macam inilah yang lagi bawa duit marah, tak kata duit tambah marah. Laki ada di rumah ngoceh, laki tak kata rumah tambah ngoceh. Melek mata ngoceh, siang hari ngoceh, sore hari ngoceh, nak tidur masing ngoceh juga. Ngoceh dan seterusnya. Yang galak muat, hati sakit, lah hati lakinya sakit dengan sebab lidahnya sang istri tadi. Ini ada cerita bagaimana cerita ya. Suatu ketika ada dua laki bini ni, lakinya ni sabar nian luangnya. Bininya ni sering repet. Gawe nak ngoceh itulah. Pagi ngoceh, siang ngoceh, sore ngoceh, malam ngoceh. Ida sudah ada duit ngoceh, kata duit tambah ngoceh. Sampailah suatu ketika, ia sudah ada ngoceh pening balanya. Tiada hari tanpa ngoceh. Singkat cerita, akhirnya lakinya kehabisan kesabarannya. Begitu nyingok bininya ngoceh, belum lapar, bawaan buntu pula, diangkatnya bu, bininya buntalkannya di depan rumahnya. Buntalkannya kemana? Ke sumur. Sumur tua. Begitu masuk ke dalam sumur, gantung, masuk dalam sumur tua itu, masih ngoceh. Masih ngoceh. Tak lejar, kalau dia lagi ngomong jalan, tak ke musuhnya. Tidak lama tu tiba-tiba hilang suaranya. Iya, hilang suaranya. Nah, mati. Bini aku nyelongkak temuang. Ini bahaya. Laki tadi walaupun kesel masih diluruhnya sayang sama bini tadi. Walaupun tukang ngoceh, embeknya tadi tambang. Pekek kenyo, tidak nyaut, diam. Nah, matinya kau. Ya Allah, jangan sampai mati bini aku. Ya Allah, buang aku. Ambek tali tambang turun. Olor punya ke sumur. Ya, urun kelar ke sumur. Retingnya sumur, dia katanya banyinya kering. Itulah dia ngoceh, dia kedengeran. Begitu diuntal ke tambang, diulur, tarik. Dia lagi ngomong, sayang, bunyinya. Tarik, begitu, zep, bunyi, berkejut, ada jujutan. Nah, masih itu bunyinya, alhamdulillah. Akhirnya, tariklah sama lakinya, jangan mati dulu, tariknya ngapus, semakin ditarik semakin berat, semakin tarik semakin berat. Begitu ditarik, yang muncul bukan bininya, jin yang mati. Siapa kau nih? Aku penunggu sumur ini. Aku penunggu sumur ini. Bini aku mana? Bini kau di bawah.
Ngapu kau yang ambilnya? Bini kau dibawa ngoceh terus, aku tak tahan. Aku ribuan tahun tinggal di jero sumur ini, tidak tahan ada betina ngoceh terus dalam. Maka itu begitu. Ada tanda tambang, itu kesabut, ku tarik langsung. Aku tak tahan. Ini nama cerita Bapak sekalian. Jadi ibu tuh bu, jangan garak teman ngoceh itu. Laki itu walaupun sabar, pening juga bentak menyul kepalanya. Ya. Bener apa? Kira Pak? Aku lah. Tapi bu, Pak, bini ngoceh itu tuh sebenarnya sayang. Ya bu ya, sayang. Sayang di mana yang? Kau nih nelpon terus, tak sesudah aku tapi tuh gawe. Ya sudah pengen tahu be. Sama siapa lagi? Di mana? Makan apa? Jam berapa balik? Itu jam berapa? Kita dipantau Pak supaya kita nih jangan gawe tak karuan. Betul bu ya? Iya sayang sama Pak, cuma itu nabo menamanya masih ngoceh, penting juga masih lagi. Ketiga, Nabi melihat perempuan-perempuan yang kaki dan tangannya diikat, kepalanya di bawah. Tangan kakinya digantung, kepalanya ke bawah, rambutnya ditarik. Kemudian dia dililit dengan ular. Ini tamsil apa lagi Jibril? Ya Muhammad, inilah tamsil umatmu sebagai setiap perempuan yang gawinya dulu di dunia tidak galak ngurusi tempat tidur lakinya. Ya, tidak galak ngurusi tempat tidur lakinya. Ngertilah, ya tak? Kira-kira itulah. Ya, inilah yang kadang-kadang dia sibuk dengan ini, dia sibuk dengan itu, lakinya temangap terus ditalak menyewe. Kalau ada lagunya masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, minum-minum sendiri, tidur-tidur sendiri, nyuci baju sendiri. Model macam ini kaki ibu-ibu hati-hati. Kepalanya di bawah, rambutnya ditarik, kaki tangannya diikat ke pucuk bergelantungan, dipatuk oleh Allah. Hati ya, hati-hati. Kalau kita ngomong masalah seksual ini banyak Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma sekedar ibu-ibu baik, bapak-bapak juga ada. Ustaz, kalau ibu-ibu, ya taruhlah Ustaz galaknya ke hati lakinya. Ini mana kalau kira-kira lakinya galaknya ke hati bininya? Lebih lagi, 2 kali lipat lagi. Ya, cuman pada umumnya, kenapa betina itu banyak masuk neraka? Karena kewajiban istri itu taat sama suaminya. Ya. Bini wajib taat sama laki selagi laki itu tidak memerintahkan maksiat. Setelah Allah dan Rasulnya, maka kewajiban yang kedua, istri wajib taat kepada suaminya. Idza amartaha atau atska. Apabila diperintah suami, dia wajib taat. Tapi dalam arti kata perintah yang tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Tapi kalau lagi nyuruh untuk berbuat maksiat, la ta'ah bimaksiat. Tidak wajib taat untuk berbuat maksiat, Bapak Ibu sekalian. Kita ambil inti sarinya. Sudah jam 2:30 nih. Jam 2 lewat 20 menit. Apa inti sarinya, Beh? Kita ambil jalan pintasnya. Yakni Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 kali sehari semalam. Berapa kali Bu? Nah, jangan salah dengar. Kadang-kadang dengar ceramah bawaan duduk nyender sambil ngantuk, galak salah dengar. Ustaz ngomong 5 hari sekali semalam. 5 hari sekali. Padahal 5 hari. Padahal 5 kali sehari semalam. Bu, sholat ini bukan merupakan perkara yang baru. Sejak Nabi Adam dulu, sholat ini sudah ada syariatnya. Nabi Adam kebagian sholatnya cuma di waktu subuh. Nabi Allah Ibrahim sholatnya cuma di waktu zuhur. Nabi Yunus cuma sholatnya di waktu asar. Kalau Nabi Isa waktunya sholat cuma di waktu maghrib. Dan Nabi Musa sholatnya cuma di waktu isya. Jadi Nabi-Nabi terdahulu sudah ada syariat sholat. Cuman ada yang sehari sewaktu, ada yang sehari 2 waktu.
Ada yang sehari sewaktu, ada yang sehari dua waktu. Dan ada solatnya yang berdiri baik tegak. Seperti solat Nabi Sulaiman. Dia solatnya tegak baik. Sampailah beliau wafat dalam kondisi solat. Wong tidak tahu kalau beliau meninggal. Dalam riwayat dijelaskan, beliau tahu setelah tahunya itu beliau meninggal ketika tongkat yang dia pegang dalam kondisi solat rapuh dimakan rayap, dia terjatuh, baru tahu kalau beliau meninggal. Ada solatnya duduk dan sujud. Dan sempurnanya di masa Nabi Muhammad SAW, solat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apa arti solat, Pak, Bu? Solat itu artinya doa. Ya, wahiyat doa. Solat itu artinya doa. Doa kita kepada Allah Ta'ala. Coba kita tengok. Ketika kita takbir Allahu Akbar, di situ ada semacam komitmen. Ketika kita melakukan tahap pertama setelah takbir, ada iftitah, pembukaan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Allahu Akbar kabira, Allah yang Maha Agung, Maha besar keagungannya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Walhamdulillahi katsira, begitu banyak pujian untuk Allah Ta'ala. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah baik di pagi dan petang. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat pendiri langit dan bumi. Hanifan, agama yang lurus. Musliman, beragama Islam. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku termasuk golongan orang yang musyrik. Ini komitmen kita, perjanjian kita 5 kali kita sebut. Inna solati, sesungguhnya solat aku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Dan seterusnya. Ketika kita baca Fatihah, itu Fatihatul Kitab adalah salah satu mukhulus sholat, kepalanya sholat. Ya, kepala sholat, karena di situ ada percakapan dialog antara hamba dengan Tuhannya. Yang ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ kata Allah Ta'ala, ini urusan antara aku dengan hambaku, maka mintalah olehmu akan diaku, kata Allah Ta'ala. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, belum lagi ketika kita ruku, i'tidal, apalagi iftirash, ada doa Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupkan kekurangan aku, warfa'ni, angkat derajat aku, warzuqni, cukupkan rezeki aku, wahdini, bimbinglah aku, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan aku. Itu doa. Seluruhnya doa, doa, dan doa. Jadi solat bukan merupakan perkara yang baru. Sejak zaman Nabi dulu sudah ada yang namanya solat. Dan ada sejarahnya. Kenapa ada sejarah solat di waktu zuhur? Wa amma salatul zuhri, kata Nabi, adapun sejarah solat di waktu zuhur, itu baru api neraka dinyalakan nanti di waktu zuhur. Maka itu Bapak Ibu jangan heran kalau tengah hari tak-tak kita nyebutnya panas belentang kita nyebutnya. Itu menunjukkan kaget baru api neraka dinyalakan di waktu zuhur. Kenapa ada sejarah solat di waktu asar? Nabi Allah Adam melanggar memakan buah khuldi di waktu asar. Kenapa penyebab ada sejarah solat di waktu maghrib? Ketika Allah terima taubat Nabi Allah Adam dengan ibunda Hawa, diterima di waktu maghrib, maka ada solat maghrib. Kenapa ada sejarah solat di waktu isya? Kata Rasul, wa amma salatul isya yaumal qiyamati dhulmatun al-qabri dhulmatun. Hari kiamat nanti gelap, alam semesta ini hancur gelap, dan di alam kubur pun juga gelap. Siapa yang menunaikan salat isya, dia akan diberikan nur, cahaya, penerangan, baik ketika dibangkitkan di hari kiamat dan ketika dia berada di alam kuburnya. Dan apa penyebab sejarah salat di waktu subuh?
Ini bonus buat umat Nabi Muhammad, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, agar terbebas daripada golongan wong munafik dan terlepas dari siksa api neraka. Ini penyebab-penyebab terjadi sholat dari waktu ke waktu yang disebut dengan rawatib. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk 2026. Ya, 2026. Sudah masuk awal bulan Sya'ban. Berapa sih umur kita sekarang? Jawablah dalam diri kita masing-masing. Pertanyaannya, sudah benar belum waktunya sholat? Ya, sudah pas belum kira-kira waktunya sholat? Bagaimana tahu benar atau tidaknya sholat itu? Maka sholat itu akan membuahkan hasil. Apa hasilnya? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu yang membuahkan hasil pasti akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu fahsya? Apa itu keji? Keji itu perbuatan zina. Mata ada zina, mulut ada zinanya, kuping ada zinanya, tangan ada zinanya, kemaluan ada zinanya, pikiran juga ada zinanya. Segala bentuk yang namanya fahsya itu yang namanya zina. Apa itu munkar? Segala yang Allah larang selain zina. Itu munkar. Ketika dia sholatnya membuahkan hasil, maka pasti akan mengikis perbuatan zina dan seluruh perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tidak pernah salah. Manusia itu memang tempatnya salah, tapi manusia itu yang baik ketika dia berbuat kesalahan, dia segera menyadarinya. Dan dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan sholat tadi, untuk mencapai predikat membuahkan hasil, maka harus dibeneri dulu sholat kita. Contoh, Bapak Ibu sekalian. Contoh ya, tidak saja jauh gitu. Tidak usah kita belum kita bahas. Istinja, wudu, mandi wajib, belum kita bahas, belum. Kita bahas intinya sholat. Sudah macam mana bancuan kita? Bapak Ibu sekalian, apalagi masalah sholat. Kalau umur kita 40, 50, 60, 70 tahun, belum kita benarkan bacaan sholat kita, mana nasib kita kaget ke hadirat Allah Ta'ala. Kaget kita ni bakal ditanya kalau. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang juga wong masih tak baca melapaskan, membedakan huruf ha dengan huruf ha besar. Ha kecil dengan ha besar atau dengan huruf kha. Ketika penyebutannya berubah satu huruf, maka akan berubah arti dan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ketika dia berubah huruf itu menjadi huruf ha, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang menurut Tuhan, dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang memiliki suara merdu yang semerdu-merdunya. Kalau dia berubah menjadi kha, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang menurunkan hujan gerimis yang tiada henti-hentinya. Kacau. Dan kadang-kadang perbedaan antara alif dengan ain lagi tidak baca. Ini kebanyakan. Kadang-kadang imam juga. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Mana ainnya? An'amta alaihim. Ini kadang-kadang banyak imam di mana tempat. Jadi kalau kita tidak galak belajar, sampai kita mati, mana sholat kita bakal diterima? Kira-kira macam itu. Makanya benahi. Apalagi kalau Fatihah itu mukhulus sholat. Bapak Ibu, kalau dia tidak baca, kalau dia baca ayatnya salah-salah dia baca masih sah. Cuman kalau baca dibenahi juga. Tapi kalau Fatihah salah satu tidak usah la tasihu.
Tidak ada sah salatnya. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salatnya kecuali dengan benar bacaan Fatihatul Kitab. Nah ini nak kita benahi, nak kita benari. Jadi nak kita benari, nak kita benahi. Kadang-kadang itulah tadi kita sedih. Giliran sesuatu hal yang tidak ada wajib, kita prioritaskan. Tapi kalau sesuatu itu yang wajib, kita anggap itu hal yang biasa-biasa baik. Padahal ini kaget. Pertama kali ketika kita mati ditanya masalah solat. Ketika solatnya baik, maka akan baik seluruh amalnya. Tapi ketika solatnya buruk, maka akan hancur lebur seluruh amalnya. Jadi, Fatihatul Kitab. Ketika dia membaca ayat salah-salah, tidak jadi masalah, mafi muskilah. Tidak membatalkan solatnya. Cuma dalam baik. Ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Muter-muter itu lagi, tempat tebut juga. Tidak ada batal salatnya. Cuma dah lemak dia dengar wong kira-kira malu pula sama Allah. Nak baca batbut tidak ada batal. Tapi ketika membaca Fatihah, tidak baca Fatihatul Kitab. Ini intinya. Atau contoh lagi, ketika dia melapaskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalam tahiyat akhir ini juga hati-hati. Pakai sin besar, asyhadu. Asyhadu, aku bersaksi. Jangan asadu. Asadu, kalau asadu itu macan. Ya, asyhadu alla ilaha illallah dan ma wajib pakai huruf waw wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wajib memakai huruf waw. Kemudian salam juga hati-hati. Salam kanan. Assalamualaikum pakai ain. Ini rukun salam pertama. Jangan salah sebut. Assalamualaikum. Alaikum. Tidak sah salatnya. Maka itu hati-hati. Jangan kita anggap remeh. Ya, jangan dianggap remeh. Ngaji. Dan salah satu dosa yang dapat ketika dia siksa di dalam kubur selain istinja, yakni uang yang tidak baca qiraatul Quran. Ya, jangan uang tidak baca Quran, kaget dalam kubur kena siksa kubur. Ya, maka itu belajar. Kena uang ni pacak kalau baca, cuman kadang-kadang benar apa tidak Allah alam. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kamu kepada ahlinya kata Allah Ta'ala kalau kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu tuh mukjizat. Bahkan Nabi mengulang-ulang dalam sebuah hadis, Iqra'u Quran, bacalah Al-Quran. Nabi nyuruh maca. Ya, makna maca itu kalau digali lagi, pelajari, hayati, renungi, resapi, amali, ya, gali. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran nanti ya'ti yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada bagi para pembacanya. Kalau yang bacanya baik itu Quran kaget bakal nyari, apalagi yang mengamalkan isinya, apalagi yang menghafalnya. Kita bakal mati, Pak. Tak kata yang baca nolong kita dalam kubur. Tak kata, jangan ngandali doa-doa dari keluarga, belum tentu. Ya, jangan ngandali anak, jangan ngandali keluarga, belum tentu. Kita punya harta, kadang-kadang kita belum dikubur, Allah sudah berebut harta. Tempat kita yang kita tunggu, dia sudah kaget dimiliki orang lain. Belum tentu anak doakan kita. Maka berjualah mulai saat ini kita hidup. Apa yang pacak kita bawa? Yang pacak kita bawa, maka itu yang sahabat yang paling setia, Al-Quran. Ya,
Al-Quran. Maka kita biasakanlah membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kaki Al-Quran itu dia jadi penolong kita di dalam kubur. Satu huruf itu satu malaikat Allah wakilkan di dalam kuburnya. Setiap disebut alif itu dapat 10 pahala. Nyebut alif 10 pahala. Orang yang nyebut alif tidak baca dia dapat 2 pahala. Ketika dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, kaget dia akan dikumpulkan dengan para nabi dan para rasul. Tapi ketika dia membaca Al-Quran tidak baca menyebut dengan fasih, boleh 2 pahala. Satu, dia mempelajari Al-Quran. Kedua, susahnya dia nak menyebut huruf itu. Tak kena singgunya. Tapi masih boleh pahala. Bapak Ibu sekalian. Nah, mulai melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini, yuk mari kita sama-sama berbenah diri. Kita pelajari lebih dalam lagi solat kita, syarat sah solat kita lah benar belum, adab solat kita, kemudian rukun solat, yang membatalkan solat, yang makruh di dalam solat, sunnah di dalam solat. Itulah gunanya belajar. Oh, sekarang ini punya HP gampang, tinggal tengok di YouTube ya. Di YouTube ini jangan dijadikan patokan. Tidak seluruh di YouTube itu seluruhnya benar, kalau belum tentu. Makanya Al-Quran mengajarkan belajar. Fas'alu ahlan dzikri, bertanya kepada ahli, maksudnya belajar. Kalau kita tidak ada mengetahui, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini akan memotivasi diri kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yang pajak merubah diri kita ini cuma kita inilah, bukan orang lain. Kalau bukan dari kita, siapa lagi kalau bukan kita? Nah, mulai sekarang ini, yuk mari sama-sama kita belajar lebih dalam lagi. Allah unjuk waktu 1 kali 24 jam. Allah tidak ada minta seluruhnya. Ya, Allah tidak ada minta seluruh. Masa tak katik dalam 1 kali 24 jam tak katik waktu kira-kira untuk belajar Al-Quran. Seminggu sekali minimal. Itulah sudah kelewatan. Namun apa lagi tidak sama sekali. Tahu-tahu mati ngejut. Nah, tahu-tahu mati ngejut. Lagi itu, naudzubillah, tahu-tahu mati. Apa persiapan yang kita persiapkan pas balik menghadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan tausiah ini akan memotivasi diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Yuk mari sama-sama kita lebih giat lagi untuk senantiasa menjadi orang-orang yang selalu membutuhkan solat, memerlukan solat, bukan cuma sekedar menggugurkan solat. Dan mari kita sama-sama lagi yuk untuk terus bersemangat belajar dan menggali ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berhubung jam 2:30, ya sudah semakin hari semakin dalu. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Jalan-jalan ke Bukit Sangkal cuma nak pengen makan roti. Penceramah yang punya akal lebih kurang jam 10, jadilah dulu berhenti. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilma wa fahman fil layli wan nahar. Allahumma awrithna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawati al-Qur'an wa ihfazna min al-ma'asi wad dhunub. Allahumma ij'alna wa iyyahu Allahumma ij'alna wa auladina وزوجتنا وأزواجنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن وأهل الصلاة وأهل الصلوات على النبي وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم. Terima kasih.